Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast pertama kami. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Yesa Fatri Handayani, bisa dipanggil Eci. Saya Syifa Keiza Putri, biasa dipanggil Kesuy. Saya Evan Damar Prawira, biasa dipanggil Evan. Saya Muhammad Fikri, biasa dipanggil Fikri. Oke, kali ini kita akan bahas tentang peran mahasiswa di masa reformasi tahun 1998. Penasaran kan gimana keseruan podcast kami? Langsung saja kita mulai. Oke, jadi apa sih reformasi itu? Jadi, menurut yang saya ketahui ya, reformasi adalah pembaharuan. Pada masa reformasi, masyarakat banyak mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan dalam segala bidang kehidupan. Istilah reformasi digunakan sebagai istilah untuk menyebut kekuasaan setelah kejatuhan Orde Baru, hingga sekarang masih disebut sebagai zaman reformasi. Entah sampai kapan kata reformasi dipakai untuk menunjukkan kekuasaan suatu rezim pemerintahan. Dan era reformasi juga tanda berakhirnya rezim Soeharto setelah menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Wow, oke. Ada juga nggak sih kalau nggak salah penyebab terjadinya perubahan masyarakat di Indonesia? Apa aja sih? Penyebab terjadinya perubahan masyarakat di Indonesia setahu saya, pembangunan tidak merata. Pada masa Orde Baru, pemerintah memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa dan tidak memerhatikan wilayah-wilayah yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan beberapa daerah di luar Jawa tetap merasakan kemiskinan. Padahal, mereka juga turut menyumbang defisit lebih besar untuk negara, seperti Kalimantan, Riau, dan Papua. Terus ada politik didominasi Golkar. Di era Orde Baru, terjadi 6 kali pemilihan umum yang selalu dimenangkan oleh Partai Golongan Karya. Hal ini karena semua elemen pemerintah, pegawai negeri diharuskan untuk memilih partai tersebut. Dan ada juga retaknya kekuasaan Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di 1997 yang terjadi di kawasan Asia Tenggara juga berdampak ke Indonesia. Selain itu, pemerintah Orde Baru mulai retak. Oh, jadi itu ya penyebab terjadinya perubahan masyarakat di Indonesia. Tapi apa sih tujuan gerakan reformasi 1998 itu? Oke, jadi tujuannya itu ada 5. Yang pertama, mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional. Kedua, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hak asasi manusia atau HAM, menuju terciptanya ketertiban umum dan memperbaiki sikap mental. Ketiga, meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi, pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani. Keempat, menata kembali seluruh struktur kenegaraan termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan serta cita-cita seluruh masyarakat Indonesia. Kelima, menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewangan lainnya. Melalui gerakan reformasi 1998, rakyat Indonesia berhasil mengubah konstelasi pelaku utama politik nasional dengan mengembangkan rezim otoriter Orde Baru.
Oke, terima kasih ya jawabannya. Tapi apa sih peran mahasiswa di sini? Kamu nanya. Duh, gimana sih Fikri ini? Kok malah bercanda ngomong kamu nanya. Yang serius dong. Haha, enggak kok bercanda-bercanda. Jadi peran mahasiswa di sini adalah melakukan aksi demonstrasi. Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis moneter yang cukup hebat dan berkembang menjadi masalah ekonomi yang sangat serius. Ya, alhasil masyarakat semakin tidak puas dengan pemerintah. Dan kemudian memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Puncak pergerakan mahasiswa pada reformasi adalah sekitar 15.000 mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Soeharto, mengambil alih gedung DPR atau MPR yang membuat politik nasional lumpuh. Posisi Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Oh, jadi itu ya peran mahasiswa. Eits, ada lagi dong. Pada 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Pemerintah Orde Baru pun resmi berakhir dan digantikan era reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Mencetuskan 6 agenda reformasi 1998 setelah Soeharto lengser, sejumlah mahasiswa dan rakyat menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tapi masalahnya saya di sini lupa nih sama 6 agenda tersebut. Oke, saya bisa bantu jawabkan nih. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan reformasi yang disebut sebagai 6 agenda reformasi 1998, yaitu 1. Mengadili Soeharto dan para pengikutnya. 2. Melakukan amandemen UUD 1945. 3. Melakukan otonomi daerah yang seluas-luasnya. 4. Menghapus duifungsi ABRI. 5. Menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 6. Menegakkan supremasi hukum. Oke, saya mau nanya lagi. Kenapa sih mahasiswa banyak melakukan demonstrasi? Karena pada saat itu mahasiswa banyak yang ingin Presiden Soeharto melepas jabatannya sebagai presiden. Kenapa sih mereka pengen banget Soeharto berhenti jadi presiden? Karena pada masa pemerintahannya banyak terjadi kejadian yang sering merugikan rakyat seperti tidak ada kebebasan berpendapat. Oh, jadi begitu ya. Terus apa aja sih peristiwa yang terjadi di tahun 1998? Peristiwanya ada krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Ditandai dengan merosotnya sendi-sendi perekonomian termasuk perbankan yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap nilai tukar dolar. Dalam hal ini, inflasi merupakan salah satu dampak dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda suatu negara. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai real mata uang suatu negara. Penyebabnya adalah Indonesia pada dasarnya berawal dari krisis Asia yang terjadi di Thailand. Krisis tersebut ditandai dengan terpuruknya nilai baht Thailand yang disebabkan oleh keputusan pemerintah Thailand untuk menerapkan kebijaksanaan sistem mengembang terhadap nilai tukar baht terhadap dolar Amerika. Kemudian, para investor baik dari Asia Tenggara maupun dari negara-negara lain mulai menarik investasi dari kawasan Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina untuk mengamankan aset-asetnya. Dampaknya sangat jelas, yaitu nilai tukar mata uang negara-negara ini merosot. Pada gilirannya, menyebabkan utang semakin membengkak. Indonesia merupakan negara Asia yang paling parah terkena krisis 1997 ini.
Penyebab krisis moneter antara lain karena struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh kekuatan kroni kapitalisme yang berpusat pada lingkungan kekuasaan. Tapi apa sih penyebab krisis moneter ini? Jadi penyebab krisis moneter di Indonesia juga karena menganut sistem devisa bebas namun tanpa pengawasan memadai. Sehingga nilai rupiah konvertibel. Masyarakat bebas membuka rekening falas untuk luar negeri dan dalam negeri. Juga jadi salah satu penyebab krisis moneter lainnya. Dan juga ada tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia, Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendri Yawansi. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, yaitu Anggi D. Widowati, dalam karyanya yang berjudul Langit Merah Jakarta. Terus, ada tragedi Semanggi menuju kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Dan kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seseorang. Tragedi Semanggi I pada 21 Mei 1998. Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden RI. Setelah itu, Indonesia mengalami transisi pemerintahan yang dipimpin oleh B.J. Habibie, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden. B.J. Habibie pun mengumumkan susunan kabinet reformasi di tengah gejolak masyarakat yang mengawal proses transisi pemerintahan. Mahasiswa dan masyarakat bergejolak kembali karena tidak menginginkan B.J. Habibie dan para anggota DPR atau MPR saat itu, yang dinilai sebagai kepanjangan tangan Orde Baru. Mereka mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Pada November 1998, pemerintahan transisi Indonesia dijadwalkan mengadakan sidang istimewa atau SI MPR untuk membahas mengenai pemilihan umum atau pemilu berikutnya dan agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Peristiwa Semanggi II adalah keputusan DPR yang mengesahkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya UU PKB pada 23 September 1999. Pada masa inilah pemerintah memberikan keleluasan wewenang kepada militer untuk melakukan pengamanan negara. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya UU PKB. Sementara banyak kalangan dan mahasiswa justru kecewa dengan kebijakan tersebut. Oke, jadi pesan saya untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa bersyukur untuk kita yang hidup di masa sekarang yang bebas. Karena di masa sekarang tuh serba enak, karena perjuangan yang dulu dirasakan para mahasiswa itu benar-benar sangat tragis. Mereka rela berkorbankan nyawanya demi memperjuangkan hak berpendapat yang kini kita rasakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.